Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adam Albak, Andika Ataya, Mauratri, dan Yuliza Maulina. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Search Engine Optimization atau SEO. Table of content buat presentasi hari ini ada arti Search Engine Optimization, fungsi dan tujuan SEO, cara kerja SEO, teknik SEO, manfaat menggunakan teknik SEO, hal yang perlu diperhatikan dalam SEO, kesalahan yang harus dihindari dalam SEO, perbedaan SEO dengan Google Ads, jenis-jenis SEO, dan kelebihan sama kekurangan SEO. Yang pertama, arti Search Engine Optimization. SEO sendiri singkatan dari Search Engine Optimization merupakan teknik optimasi suatu website agar mendapatkan halaman pertama search engine atau Google dengan keyword-keyword yang sudah ditargetkan. Search Engine Optimization atau lebih kita kenal dengan SEO adalah sebuah tindakan optimasi website yang dilakukan dengan tujuan untuk bisa mendapatkan ranking teratas di hasil pencarian. Dengan mendapatkan peringkat terbaik di hasil pencarian, maka potensi untuk mendapatkan banyak trafik organik juga akan semakin besar. Selain berfungsi untuk mendapatkan trafik organik dari hasil pencarian, SEO juga dapat membantu Anda dalam mendapatkan trafik yang tepat. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan trafik organik dari mesin pencari yang sesuai dengan tujuan website Anda. Yang kedua, fungsi dan tujuan Search Engine Optimization. Fungsi SEO sendiri adalah meningkatkan trafik website secara perlahan, tapi pasti. Ya, SEO tidak hanya menawarkan keuntungan dari sisi brand awareness bagi pemilik website saja, tetapi membawa trafik organik yang dapat dipertahankan dan layak di mata Google. Tujuan SEO, tujuan paling mendasar dari SEO tentu adalah memperoleh posisi yang optimal di mesin pencari. Tujuan lainnya mendapatkan trafik atau lalu lintas pengunjung. Jika dibuatkan alurnya ketika tujuan pertama di atas tercapai, maka secara otomatis situs akan mendapatkan yang namanya traffic. Mendapatkan pengunjung baru yang berkualitas. Maksudnya, pengunjung yang diperoleh benar-benar merupakan pengunjung yang membutuhkan informasi yang disajikan. Yang terakhir, meningkatkan popularitas otoritas dan tentu saja brand awareness. Artinya orang akan lebih mudah ingat dengan situs Anda. Oke, materi yang ketiga ini ada cara kerja Search Engine Optimization. Cara kerja SEO yang pertama ada crawling atau perayapan, yaitu proses mengumpulkan lalu menyimpan laman situs yang baru dirilis atau diperbaharui. Mesin pencari akan bekerja dari halaman ke halaman lainnya dan memeriksa setiap link yang ada. Lalu ada indexing. Proses indexing ini adalah identifikasi dari kata-kata dan tulisan yang menjadikan halaman tersebut masuk ke dalam database search engine dengan keyword tertentu. Lalu yang ketiga ada processing. Pada processing ini dilakukan setelah search engine menerima permintaan dari user. Contohnya dengan mengetikkan keyword jual mobil pada mesin pencarian. Maka pada search engine atau mesin pencarian tersebut melakukan proses dengan membandingkan keyword jual mobil ke dalam permintaan pencarian dengan halaman website lainnya dari berbagai situs yang telah terindeks di database mesin pencari atau search engine. Lalu ada calculating relevancy. Pada satu halaman website, pasti memiliki lebih jumlah kata kunci yang diinputkan ke dalam mesin pencarian. Contoh saja pada kata kunci atau keyword apa itu SEO. Lalu cara kerja SEO adalah memproses, menghitung relevansi kata kunci pada setiap halaman tersimpan. Kemudian menghitung berapa banyak kata kunci tersebut digunakan pada satu halaman situs. Lalu ada retrieving result. Langkah terakhir adalah mengambil result yang paling relevan dari kata kunci atau keyword yang telah diproses sebelumnya. Kemudian ditampilkan ke dalam daftar hasil mesin pencarian atau search engine yang ada di browser. Hasilnya itu akan diperingkatkan dan ditampilkan secara berurutan.
berdasarkan pada pencarian yang paling sesuai atau paling relevan. Lalu yang keempat ada teknik search engine optimization. Di teknik ini ada dua teknik, yaitu black hat SEO dan juga white hat SEO. Black hat SEO adalah berbagai teknik optimasi website untuk menaikkan rating website yang melanggar ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh Google. Teknik ini memanipulasi algoritma mesin pencari agar situsnya bisa masuk ke Google, padahal kualitas konten atau websitenya tidak terlalu bagus. Lalu ada white hat SEO. White hat SEO sendiri adalah kebalikan dari black hat SEO, yakni teknik optimasi yang tidak melanggar ketentuan dan aturan Google. Di sini ada contoh dari black hat SEO. Yang pertama ada keyword stuffing atau penggunaan keyword yang berlebihan. Penggunaan keyword yang secara berlebihan tidak diperbolehkan mesin pencari karena akan dianggap spam keyword. Biasanya, orang melakukan hal ini untuk meningkatkan visibilitas pencarian dengan kata kunci tersebut. Padahal, cara ini akan membuat konten menjadi susah untuk dipahami. Tidak perlu menggunakan keyword yang berlebihan, cukup gunakan kata kunci pada judul, struktur URL, dan beberapa di dalam isi artikel. Nah, contohnya keyword stuffing ada di bawah ini. Yang pertama itu ada contoh penggunaan kata kunci yang berlebihan. Contohnya itu, promosi melalui media sosial dapat dilakukan melalui Facebook. Promosi melalui media sosial juga dapat dilakukan melalui Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Budget yang digunakan untuk melakukan promosi melalui media sosial juga dapat diperkirakan dan tidak terlalu besar, sehingga kamu dapat mengalokasikan budget kamu untuk keperluan lain dengan melakukan promosi melalui media sosial. Nah, yang kedua ini ada contoh penggunaan kata kunci yang benar. Contohnya itu, promosi melalui media sosial dapat dilakukan melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Budget yang digunakan juga dapat diperkirakan dan tidak terlalu besar, sehingga kamu dapat mengalokasikan budget kamu untuk keperluan lain. Nah, dari contoh 1 dan 2, contoh 1 menggunakan banyak kata kunci, sehingga bertele-tele dan sulit untuk dipahami. Sedangkan contoh yang kedua lebih simpel dan mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya ada invisible text. Invisible text adalah teknik SEO dengan menyembunyikan teks atau link yang berisi kata kunci dalam sebuah konten, dengan tujuan untuk memanipulasi peringkat pencarian Google. Invisible text biasanya dibuat dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada menggunakan ukuran 0px pada ukuran teks, lalu memberikan link pada satu huruf atau karakter, misalnya pada tanda penghubung atau tanda titik. Lalu menggunakan warna teks yang sama dengan warna background. Lalu ada meletakkan teks di balik gambar. Selanjutnya ada duplicate content, yaitu konten yang sama persis di 2 atau lebih halaman website yang berbeda saat melakukan penelusuran di mesin pencari. Itulah yang dimaksud dengan duplicate content. Dampak dari duplicate content ini sendiri yaitu websitenya akan dianggap sebagai website yang tidak berkualitas oleh mesin pencari maupun pembaca. Itu juga alasannya kenapa duplicate content menjadi salah satu teknik black hat SEO. Selanjutnya ada contoh dari white hat SEO. Yang pertama itu ada membuat konten yang berkualitas. Konten yang berkualitas mampu menarik banyak pengunjung website untuk membaca konten pada website. Hal ini juga akan mempermudah untuk melakukan optimalisasi SEO dan menaikkan rating website pada mesin pencarian. Ada beberapa cara dalam membuat konten yang berkualitas. Di antaranya, menentukan topik konten, lalu gunakan kata kunci yang tepat, buat judul konten yang menarik, masukkan link yang relevan dengan konten. Lalu ada lakukan riset keyword. Untuk mendapatkan keyword yang tepat untuk website, terlebih dahulu kamu perlu melakukan riset keyword. Melalui riset keyword, kamu juga bisa mengetahui kata atau frasa seperti apa yang sering dicari oleh para pengunjung website. Lalu ada perhatikan meta tag. Meta tag ini adalah strategi SEO untuk membantu menampilkan website pada halaman hasil pencarian. Meta tag akan memberitahu mesin pencari mengenai konten yang ada pada website. Ada beberapa jenis dari meta tag.
Yang pertama ada meta title, meta description, dan juga meta keyword. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lebih mudah dicari dan dijangkau para pengguna karena kata kunci yang tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan popularitas situs web. Semakin tinggi peringkat suatu website oleh Google atau semakin sering halaman website kamu muncul dalam mesin pencarian, maka semakin banyak orang yang datang dan mengklik situs kamu. Tiga, mendatangkan trafik yang banyak. Yang keempat ada SEO menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas. Ketika situs web muncul pada peringkat teratas, maka pastinya laman tersebut dianggap terpercaya dan kredibel. Yang kelima ada promosi 24 jam. Bisa memanfaatkan SEO untuk promosi 24 jam. Yang keenam ada hal yang perlu diperhatikan dalam search engine optimization. 1. Keyword. Kata kunci yang digunakan dalam website harus yang semenarik mungkin. Pastikan bahwa keyword yang digunakan merupakan keyword yang paling populer atau paling teratas. Yang kedua ada judul. Antara judul dan keyword harus memiliki hubungan atau keterkaitan. Yang ketiga ada nama website. Dengan memiliki nama website yang sesuai dengan niche kita, maka akan memperkuat identitas tentang apa yang website kita tawarkan kepada pengunjung. Yang keempat adalah isi konten. Dengan memiliki isi konten yang berkualitas, kelengkapan informasi up-to-date, kejelasan kata-kata, dan penempatan keyword yang rapi dan baik, akan sangat membantu Anda dalam meningkatkan posisi website di mesin pencari. Yang kelima ada internal linking. Internal linking adalah menautkan link satu page dalam website Anda ke page lainnya. Yang ketujuh, kesalahan yang harus dihindari dalam search engine optimization itu 1. Website berjalan dengan lambat. Kecepatan loading halaman website adalah salah satu penentu sekaligus syarat dalam optimasi website. Yang kedua ada duplikat konten. Kata kunci yang sama atau mirip pada 2 halaman atau lebih akan memperburuk peringkat website. Yang ketiga, tautan rusak atau mati. Halaman yang rusak berdampak buruk bagi internet dan juga buruk untuk website dan juga akan merusak peringkat website. Yang keempat, tidak menggunakan kata kunci yang tepat. Karena ingin Google memberikan ranking terbaik bagi website yang kita kelola, pastikan kamu hanya menggunakan keyword yang tepat. Yang kelima, tidak memakai SSL. Google sebagai mesin pencari akan lebih mengutamakan website dengan SSL dibandingkan website yang masih betah menggunakan HTTP. Yang kedelapan ada perbedaan search engine optimization dan Google Ads. Pertama ada SEO. 1. SEO bisa gratis jika bisa menerapkan sendiri. Namun juga cukup mahal jika menggunakan jasa SEO yang rata-rata membutuhkan waktu 3-6 bulan. Yang kedua, proses pengerjaan SEO membutuhkan proses pengerjaan yang relatif lebih lama, standarnya 6-12 bulan, tapi bisa lebih dari 12 bulan. 3. SEO bisa mengoptimalkan semua jenis keyword agar tampil di halaman satu Google, baik itu keyword penjualan maupun keyword informasi. Yang keempat, SEO bisa menghasilkan traffic yang relatif lebih besar, karena dia bisa menerapkan strategi hard selling maupun soft selling. Yang keenam, SEO bertujuan untuk meningkatkan dan membangun traffic website jangka panjang. Yang keenam, jika Anda menghentikan proses optimasi SEO, jumlah trafik menuju website Anda tidak akan langsung hilang, melainkan berkurang secara bertahap. Biasanya dalam waktu sekitar 2-3 bulan. Selanjutnya, Google Ads. 1. Google Ads bisa murah, namun bisa juga sangat mahal, tergantung kompetensi pengiklan. Rata-rata per klik saat ini mencapai 1.000 sampai 5.000.
Yang kedua, proses pengerjaan Google Ads itu relatif lebih cepat ketimbang SEO. Yang ketiga itu ada Google Ads karena Anda harus membayar biaya iklan kepada Google. Kemungkinan besar akan lebih selektif dalam memilih keyword yang ingin diiklankan. Maka dari itu, mayoritas keyword yang diiklankan akan tampil di halaman 1 Google adalah keyword penjualan. Yang keempat, Google Ads itu lebih berorientasi pada hard selling sehingga jumlah traffic yang dihasilkan itu lebih kecil. Yang kelima, Google Ads itu bertujuan untuk menghasilkan konversi sales, transaksi, atau penjualan dalam waktu yang cepat untuk bisa mendapatkan profit. Karena profit itu sumber dari keberlangsungan sebuah bisnis dan usaha. Yang keenam ada Google Ads itu jika ingin menonaktifkan iklan, maka jumlah traffic menuju website itu akan langsung hilang. Jenis-jenis search engine optimization. Yang pertama yaitu one page SEO. Jenis ini untuk mengoptimalkan konten pada situs website yang berfungsi untuk meningkatkan peringkat. Lakukan riset kata kunci dengan tepat dan sesuai. Tujuannya itu untuk menemukan keyword terbaik, mau itu short tail atau long tail keyword. Ada beberapa aspek teknis yang perlu dioptimalkan dalam SEO one page. Yang pertama yaitu ada title tag. Usahakan tag judul unik dan dapat mendeskripsikan halaman dengan mencantumkan keyword. Headings. Buat judul yang relevan dengan isi konten dan dalam format heading 1. URL structure. URL harus bersifat deskriptif mengenai halaman website dengan tidak lupa memasukkan keyword. Kemudian ada all text untuk memberikan informasi terkait gambar terlebih image tidak dapat terload. Page load speed. Bounce rate akan tinggi apabila kecepatan memuat halaman rendah. Internal link. Tautannya mengarahkan dari halaman satu ke halaman lainnya dalam website yang sama. Fungsinya agar mesin pencari lebih gampang memahami dan mengindeks website serta mempermudahkan navigasi pembaca. Kemudian ada meta description. Ringkasan mengenai apa yang menjadi perbincangan pada situs website agar ketika membacanya, pengguna mendapat gambaran tentang isi konten. Kemudian ada responsive web design. Perhatikan tampilan layar pada berbagai perangkat seperti laptop, komputer, atau ponsel. Yang kedua ada off-page CIO. Jenis ini berada di luar lingkup internal website, backlink memegang peran penting untuk promosi. Google menganggap suatu situs itu mapan ketika banyak tautan dari website lain yang mengarahkannya ke situs web kamu. Namun, jangan terlalu banyak menggunakan backlink karena Google bisa menganggapnya sebagai spamming. Kemudian yang ketiga, ada technical CIO. Jenis CIO ini berkaitan dengan elemen non-konten halaman website, infrastruktur konten, termasuk strategis untuk meningkatkan fondasi situs. Jika memiliki teknis yang baik, maka Google dapat menemukan konten dengan lebih mudah. Beberapa prioritas utama dalam technical CIO adalah yang pertama ada crawlability. Google harus dapat merangkak atau mengakses dalam membaca halaman situs web. Kemudian ada indexability. Jika tidak diindeks oleh Google, akibatnya situs website tidak akan muncul di mesin pencarian. Kemudian ada site arsitektur. Jika situs memiliki struktur yang baik, maka Google dan pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Kemudian ada speed. Google lebih suka merekomendasikan situs web yang cepat untuk dimuat, demi memberikan pengalaman terbaik untuk pengguna. Kemudian ada mobile friendly. Konten dalam halaman situs harus bersifat ramah bagi pengguna ponsel. Yang terakhir ada user interface. Pastikan tata letak situs web baik menarik, tidak membingungkan, dan memiliki desain yang bagus. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari search engine optimization. Kelebihan dari SEO yaitu yang pertama ada bukan iklan berbayar, meningkatkan rujukan yang menuju situs website,
ketiga, mendapatkan pengunjungan yang tertarget. Yang keempat, meningkatkan visibilitas website. Yang kelima, memantau traffic visitor. Kemudian yang terakhir ada website lebih dikenal. Kemudian ada kekurangan dari Search Engine Optimization atau CIO, yaitu yang pertama, hasil tidak instan. 2, dibutuhkannya investasi tenaga dan waktu. 3, kompetitif. 4, mengikuti perkembangan algoritma dan sistem kerja. Kemudian yang terakhir, sangat tergantung pada search engine. Oke, selanjutnya kami kelompok 3 akan live demo, yaitu salah satu tools dari search engine optimization, yaitu Ubersuggest. Ubersuggest adalah salah satu tools SEO yang praktis untuk dipakai. Kemudian Ubersuggest ini bisa digunakan untuk seperti keyword search, kemudian untuk site audit atau audit website, kemudian untuk riset kompetitor, dan bisa melihat traffic dari website kompetitor. Pertama, ada 3, ada site audit yang tadi saya jelaskan, ada keyword dan traffic. Untuk mencari keyword yang akan kita gunakan, seperti untuk mengoptimasi keyword pada sebuah konten, kita bisa ke keyword ini. Terus klik keyword overview. Kemudian di sini kita bisa cari apa yang kita mau, seperti misalkan kayak tentang kan yang sekarang lagi booming Formula E. Formula E. Kemudian kita search, di sini ada language dan location. Oke, jadi setelah kita search, terus kita pilih language dan location-nya sesuai yang kita pengen cari. Kemudian ada search volume, yaitu search volume ini menampilkan perkiraan sebulan berapa kali orang mencari keyword ini. Kemudian ada SEO difficult-nya, dia menampilkan data-data yang diberikan. Kemudian di bawah ini ada grafik search volume. Ini data yang berbentuk grafik, mungkin karena kita gratis, bukan yang berbayar, jadi dia hanya menampilkan beberapa bulan belakangan aja. Kemudian ada bawahnya ini ada ini keyword, terus keyword yang paling banyak dicari ini bisa dilihat dari volumenya. Kemudian kita bisa ngelihat volume, terus cost per click-nya, namun dalam keyword research salah satu faktor yang paling dipertimbangkan adalah volume pencarian. Ubersuggest membantu kita melihat volume pencarian berbagai keyword. Nah, dari keyword ini juga kita bisa tahu orang mencari apa aja, misalkan mau cari formula E Jakarta, kemudian formula Excel. Nah, dari keyword ini juga kita bisa bikin keyword ini jadi salah satu konten marketing. Misalkan kita mau bikin sebuah konten yang banyak diminati, kayak ini kan formula E, ada 8.100 yang mencari. Nah, ini bisa jadiin konten plan buat konten marketing atau optimasi keyword di CIO. Kemudian di sini kita bisa ngelihat traffic. Kemudian nih sebelum ke traffic, di sini kita ada content ideas gitu. Dari content ideas ini Ubersuggest memberikan data nih, kan tadi kita nyari formula E, jadi dari konten yang pengen kita buat nih, bisa nih kita ngelihat dari situs-situs website yang ngebuat konten ini tuh apa aja. Terus kita bisa lihat juga nih formula E plan, formula E dikritik. Jadi bisa dijadikan, selain Ubersuggest bisa jadi optimasi SEO, juga bisa membantu untuk membuat konten plan marketing.
Yang bisa dilihat berapa banyak yang cari di Facebook. Nanti pas kita klik, dia akan muncul ke website yang akan tertuju. Kemudian di Uber Suggest juga kita bisa melihat traffic dari website kompetitor. Apa sih yang paling banyak dicari di website kompetitor? Misalkan kita mau cari detik.com. Tadi kan udah dipakai karena ini secara gratis cuman bisa 3 kali dipakai. Jadi tadi sebelumnya saya udah search trafficnya overview dari sorotan24.com. Jadi ini dikasih tahu organic keywordnya berapa, kemudian organic monthly trafficnya berapa, terus domain, kemudian ada backlink, terus dikasih apa grafik dari datanya tersebut dari beberapa bulan. Nah, sini kita bisa lihat top SEO page-nya tuh apa aja. Seperti ini. Yang paling banyak dicari sama orang apa. Terus ini SEO keywords-nya. Oke, karena di sebelumnya itu kita pakai akun yang udah tadi dicari, tapi karena dibatasi limit karena pakai akun gratis, jadi ini pakai akun lain untuk mengecek traffic dari website kompetitor. Di sini kita cari dari detik.com. Kemudian setelah di search muncul hasil dari traffic overview dari detik.com. Uber Suggest memberikan data mungkin memang tidak terlalu akurat, tapi bisa memperkirakan, kita bisa lihat data, bisa memperkirakan dari data tersebut untuk menaikkan peringkat website dari yang kita miliki. Di sini ada organic keywords, kemudian ada organic monthly traffic, dan data-data yang lainnya. Kemudian diberikan juga grafik data beberapa bulan yang disajikan. Kemudian ini ada hal penting, yaitu ada top SEO page. Dari top SEO page ini kita bisa lihat detik.com itu sering dikunjungi banyak orang itu di bagian mana. Kemudian di sini dijelaskan bahwa peringkat pertama itu yang sering dikunjungi oleh orang dengan jumlah 1,8, yaitu informasi berita terkini dan terbaru hari ini. Dan yang lainnya seperti informasi bola Manchester, juara bola Eropa, Google Play Store, AC Milan. Kemudian dari data yang disajikan Uber Suggest juga memberikan SEO keywords-nya. Ini top keywords yang disajikan, yaitu yang banyak dicari volume dalam per hari atau per bulannya seperti 1,8. Ini kita bisa diklik, kemudian nanti akan muncul di halaman detik.com. Jadi bisa meningkatkan kualitas pengunjungan website kita juga. Kemudian ada SEO keywords. Dari SEO keywords ini kita bisa klik dan dikasih tahu beberapa keyword overview-nya yang sering dikunjungi berapa, ini volume. Kemudian ada keywords ideas. Nah, keywords ideas ini, idea ini bisa digunakan untuk
mengoptimasi dari konten atau artikel SEO. Kemudian di bawah kita diberikan konten ideas untuk kita bisa bikin plan konten marketing supaya orang bisa mengunjungi website kita dan bisa sering dilihat atau muncul di halaman yang paling depan. Nah, dari konten idea dari ini bisa dilihat dari beberapa website seperti kompas.com, RCTI Plus. Ini kita bisa klik juga. Nanti akan tertuju pada website yang terkait. Jadi itulah dia data-data yang diberikan Ubersuggest untuk membantu para konten menemukan keyword search atau keyword research dalam membantu optimasi SEO-nya. Kemudian Ubersuggest juga dapat membantu melihat traffic dari kompetitor atau traffic dari website yang kita miliki itu sendiri. Kemudian juga Ubersuggest membantu dalam membuat plan konten marketing supaya banyak dicari, karena keyword tersebut bisa membantu dilihat dari jumlah volume yang dicari orang setiap hari atau per bulannya. Sekian live demo dan presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.